Wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru. Di sini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam acara berbagi praktik baik yang sudah saya dapatkan dan saya implementasikan di kelas mengenai jurus BK Hebat. Nah, sebelum kita masuk ke berbagi praktik baiknya, mari Bapak Ibu Guru kita explaining dulu tentang jurus BK Hebat. Ada misalnya saya. Dua deh. Ya, ikutin itu. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, eksistensi dan bangun kolaborasi, mengintuasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan jurus, mengenali, kelola emosi, resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan mengatasi fungsi. Terus hebat bersama murid, melangkah hebat, 7 jurus mereka hebat, 7 jurus aku ingat. Sesuai yang saya sampaikan tadi, di sini saya akan berbagi praktik baik implementasi yang sudah saya laksanakan. Oke, di mana sesuai yang dinyanyikan dalam speaking kita tadi, ada 7 jurus yang saya pelajari di pelatihan calon fasilitator daerah BK bimbingan konseling, yaitu yang pertama kenali potensi, di mana kita Bapak Ibu Guru dituntut mampu mengenali potensi yang ada dalam diri peserta didik, sehingga kita mampu mengembangkan potensi yang ada dalam diri peserta didik. Yang kedua, mengelola emosi. Di sini bukan berarti cuma kita mampu mengajarkan kepada anak didik tentang bagaimana mengelola emosi, sekaligus kita sebagai Bapak Ibu Guru hendaknya mampu mengelola emosi yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga itu tumbuhkan resiliensi, daya lenting. Bagaimana seorang guru mampu menumbuhkan semangat dan motivasi dorongan dari kegagalan yang dialami oleh peserta didik kita. Karena tidak menutup kemungkinan anak didik kita pernah gagal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, disinilah tugas kita untuk memberikan koreksi, apresiasi, dan diakhiri dengan koreksi kembali supaya anak didik mampu bangkit kembali dari kegagalan yang pernah mereka alami. Yang ketiga, jaga konsistensi, yaitu bagaimana supaya anak-anak kita maupun kita sendiri ya mampu menjaga konsistensi kita dalam membiasakan hal-hal positif. Yang kelima itu jalin koneksi, di mana kita sebagai guru hendaknya mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan anak didik kita. Yang keenam, bangun kolaborasi. Yang jurus ke-6 dan ke-7 ini adalah untuk Bapak Ibu Guru, bagaimana kita saling berkolaborasi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam sekolah kita. Kemudian menata situasi, bagaimana kita menata situasi sekolah kita agar kita mampu menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan bagi anak didik kita. Dari 7 jurus tadi, saya implementasikan itu 2 jurusnya. Yang pertama itu jurus pertama yaitu kenali potensi, di mana di dalam kenali potensi ini saya membagikan link. Di situ ada link aplikasi Tool Guru BK. Di situ sebenarnya lengkap, baik itu kecerdasan majemuk anak, kemudian gaya belajar, semua ada di situ. Jadi sebagai seorang guru BK, disitulah tugas saya bagaimana saya mengenali potensi, kemudian mengembangkan kecerdasan maupun bakat minat yang dimiliki oleh peserta didik. Di mana anak didik sudah mengisi link tersebut. Kemudian saya juga sudah mempresentasikan, dalam artian di sini ada siswa yang sebenarnya tidak termotivasi dari awalnya karena melihat, oh ternyata dari hasil asesmen yang sudah dibagikan oleh Ibu Astati kemarin, saya ini memiliki bermacam-macam kecerdasan, nggak cuma satu kecerdasan yang saya miliki.
Karena sejatinya kita itu memiliki beberapa kecerdasan, makanya disebut kecerdasan majemuk. Majemuk itu kan banyak. Ada kecerdasan musik, kemudian kecerdasan linguistik atau matematika, kemudian kinestetik, visual, spasial, naturalis, intrapersonal, interpersonal, dan yang terakhir itu teknis. Di sini saya tampilkan hasil interpretasi dari asesmen yang sudah saya laksanakan kepada siswa. Kemudian saya rekomendasikan profesi apa ke depannya yang cocok dengan kecerdasan yang mereka miliki. Dan kebanyakan siswa termotivasi mungkin seperti 9B si Krisna, jadi akuntan. Jadi dia seolah, jadi seandainya saya sekolah, benar-benar sekolah, saya mengembangkan bakat matematika yang saya miliki itu, jadi kemungkinan bisa saya jadi seorang akuntan ya. Jadi secara tidak langsung itu menjadikan motivasi bagi anak didik. Ternyata dengan kecerdasan yang saya miliki ini, saya memiliki peluang profesi masa depan yang lebih baik, yang mungkin tidak terbayangkan oleh selama ini oleh anak didik kita. Jadi dengan hasil asesmen yang saya laksanakan tadi itu menjadi dorongan, menjadi motivasi bagi anak-anak kita untuk mengembangkan potensi kecerdasan yang mereka miliki untuk menggapai masa depan atau profesi masa depan yang lebih baik. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, di mana kami ini sebagai seorang guru BK dari hasil asesmen tadi itu kami tuangkan dalam program tahunan dan layanan klasikal. Nah, ketika dalam layanan klasikal itu kami dituntut dalam bentuk ARKA. Di dalam ARKA itu ada aktivitas, ada refleksi, konsep, dan aplikasi. Aktivitas ini bagaimana seorang guru mampu menciptakan aktivitas yang mendorong peserta didik untuk aktif dalam kegiatan layanan yang kami berikan. Baik itu melalui permainan cita-cita bingo maupun kegiatan lainnya. Kemudian dari aktivitas tadi kita mengajak siswa kita itu merefleksi dari apa yang sudah dilakukannya. Kemudian guru menyampaikan tentang konsep materinya itu apa. Gitu. Misalkan di sini profesi masa depan, apa itu profesi, contoh-contoh profesi, dan bagaimana cara menggapai profesi tersebut. Kemudian dari aplikasi. Aplikasi ini penerapannya, jadi lebih ke peserta didik apa sih cita-citanya untuk masa depannya sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Kemudian mereka tempelkan di pohon karir atau pohon profesi masa depan yang sudah disediakan oleh Bapak Ibu. Kemudian dari yang saya paparkan tadi dan sudah saya implementasikan di sekolah, ada hal baik yang saya dapatkan dari jurusan kenali potensi. Yang pertama itu menumbuhkan kesadaran baik kita sebagai guru maupun sebagai siswa bahwasanya setiap siswa itu memiliki potensinya yang berbeda-beda. Dan hendaknya kita sebagai guru mampu memfasilitasinya melalui kegiatan ekstrakurikuler. Itu disebutkan yang kedua. Jadi kita harus menyadari bahwa setiap individu, setiap siswa memiliki potensi yang berbeda-beda dan kita hendaknya sebagai pihak sekolah mampu memfasilitasinya melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang ketiga, membantu siswa terutama untuk kelas 9 melalui kecerdasan majemuk tadi, membantu siswa itu merencanakan saya setelah tamat SMP nanti mau kemana, ke SMA, SMK, dan karir yang sesuai dengan profesi, dengan potensi yang saya miliki. Itu Bapak Ibu praktik baik saya tentang jurus 1 tentang kenali potensi. Dilanjutkan ya Bapak Ibu jurus kedua, karena tadi sesuai dengan di atas yang awal itu saya sampaikan bahwasanya ada 2 jurus yang saya laksanakan atau saya implementasikan di kelas. Yang kedua jurus kelola emosi, yaitu pentingnya merancang pembelajaran sel. Kalau dulu KSE kompetensi sosial emosional, kalau sekarang berubah bernuansa sel social emotional learning. Tapi sejatinya sama, yaitu membantu siswa-siswa kita menemukan kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan bertanggung jawab. Dengan begitu, sekolah tidak hanya mencetak peserta didik yang pintar secara akademik, tetapi peserta didik yang berkarakter kuat dan bahagia. Jadi kita diharapkan di jurus 2 ini sebagai Bapak Ibu guru mampu menerapkan kelas yang bernuansa sel. Bantu siswa-siswa kita itu dalam mengelola emosi. Makanya kemarin saya mengambil itu kelola emosi, di mana ada aktivitasnya. Anak saya ajak untuk menyusun puzzle emosi. Di situ anak duduk berkelompok, menyusun puzzle emosi itu tersusun menjadi emosi apa yang tergambar dari puzzle tersebut kemudian merefleksikannya. Jadi saya suruh anak-anak ini dari puzzle yang sudah saya potong, anak itu menyusun, kemudian merefleksikan puzzle apa yang tersusun emosi apa gitu. Misalkan seperti ini, emosi menangis Bu. Kemudian bagaimana cara mengendalikannya gitu. Karena emosi itu kan nggak cuma menangis, nggak cuma marah gitu. Ternyata emosi itu bahagia itu juga terbagian dari emosi gitu. Jadi saya kasih contoh, ada emosi bahagia, ada emosi sedih, ada emosi menangis. Nah, bagaimana cara anak didik kita itu mengendalikan emosi tersebut gitu. Dengan puzzle emosi ini anak lebih antusias gitu, lebih saya tertantang untuk menyusunnya, kemudian terbentuk emosi apa dan bagaimana cara mengendalikannya gitu. Kemudian saya juga memberikan poin-poin atau menjelaskan materi tentang apa itu emosi. Yang selama ini mungkin anak hanya mengenal emosi itu marah, ternyata bahagia itu juga termasuk emosi mana.
emosi. Kemudian mengaplikasikan, di mana saya buat emoji-emoji bagaimana perasaan sebagai siswa mengikuti layanan hari ini, bagaimana perasaannya. Setelah memilih tentang stiker atau stiker emoji tadi, dia menempelkannya di zona emosi. Bagaimana selama mengikuti layanan hari ini, apakah dia bahagia, kemudian dia tenang, atau cemas, atau justru dia marah. Itu bagian dari KSE. Jadi kemampuan siswa mengenali perasaannya pada hari ini. Sama dengan jurus 1, begitu juga jurus 2. Dari implementasi yang sudah saya lakukan di jurus 2 kelola emosi, ada hal baik yang saya dapatkan. Yang pertama itu menggunakan media yang menarik. Ya, saya gunakan di sini puzzle emosi itu. Ketika kita dalam layanan maupun dalam pembelajaran, ketika kita menggunakan media yang menarik itu akan meningkatkan antusias dan semangat peserta didik dan meningkatkan pemahaman gitu. Jadi ketika kita menggunakan sesuatu yang baru, dia tertarik dan tertantang gitu. Yang awalnya hanya santai-santai saja ketika dalam pembelajaran atau layanan, ketika dia diberikan tantangan itu dia merasa, bagaimana ini ya, antusiasnya itu meningkat gitu dibanding hal-hal yang mungkin hanya ceramah dan lain sebagainya gitu. Yang kedua itu pentingnya penerapan nilai-nilai keterampilan sosial emotional learning gitu atau SEL, di mana memang kita sebagai guru tuh dari awal aja setelah anak siswa masuk itu nggak mungkin langsung kita aja belajar gitu. Kita harus kenali dulu bagaimana sih suasana emosi, suasana perasaannya siswa-siswa kita supaya pembelajarannya dapat dilakukan dengan aman, nyaman. Tentu kita buat anak didik kita itu nyaman dulu dengan pembelajaran atau layanan yang akan kita berikan. Nah, itu praktik baik saya dari 2 jurus guru BK yang sudah saya implementasikan di SMP Negeri 8 Malabo. Baik, mungkin ada Bapak Ibu guru yang ingin merefleksikan dari berbagai praktik baik saya tadi. Ya. Nah, Bu Puja ya. Baik, Bu Puja. Baik, dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Asadi sebagai BK, Jadi Bu Puja? Iya, dia nambah. Iya. baik apa yang sudah disampaikan oleh Pak Asadi sebagai guru BK yang mengikuti kegiatan hasil daerah tentang kelola emosi dan yang satunya lagi kenali potensi. Itu sebenarnya sangat membantu sekali bagi kami guru mata pelajaran bahwa di dalam kegiatan pembelajaran itu memang kita yang pertama harus mengenali potensi anak didik kita masing-masing, sehingga itu akan mempermudah kita di dalam setiap pembelajaran yang akan kita laksanakan. Kita bisa mempersiapkan seperti apa kemudian pembelajaran yang harus kita terapkan dan cara-cara yang tepat untuk dapat kita dalam pembelajaran itu supaya materi yang kita sampaikan dapat dipahami oleh peserta didik. Kemudian juga perlu kita memahami apa itu tadi tentang kelola emosi tadi ya. Kita harus juga memahami ketika kita mau mengajar itu kita harus melihat kondisi anak ketika mau melakukan kegiatan pembelajaran, apakah kita mengenali anak itu dalam suasana hati yang senang atau kurang senang atau bagaimana. Biasanya kan kita harus kenali dulu mereka sehingga itu akan membawa pembelajaran yang akan kita laksanakan itu bisa menyenangkan bagi semua anak didik kita, dengan tentunya dengan strategi yang sudah kita persiapkan supaya anak boleh senang belajar bersama dengan kita. Kurang lebih seperti itu. Iya. Terima kasih. Coba kan itu Bu Puja. Memang benar Bu Puja ya. Di sini memang tugas guru BK itu secara tidak langsung membantu Bapak Ibu guru mata pelajaran untuk mengenali potensi apa gitu. Kemudian gaya belajarnya siswa di kelas ini mayoritas apa gitu. Jadi ada kerjasama, ada kolaborasi antara guru BK dengan guru mata pelajaran. Ada lagi? Saya rasa cukup ya Bapak Ibu guru. Terima kasih atas waktunya sudah terlibat, sudah berpartisipasi langsung dalam berbagi praktik baik saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa kebaikan baik untuk kita pribadi sebagai guru, siswa maupun sebagai sekolah kita membawa perubahan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.